5 bulan kemudian, Kafka merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Dia tidak mendapati pesan cinta berantai dari Fazila. Teror kehadiran Fazila yang siap menggoda iman Kafka. Memang itu yang diinginkan lelaki itu, tapi dia merasa hatinya seperti rindu akan kehadiran wanita yang sudah dikenalnya sejak kecil. Sayang. Ratna menggandeng tangan Kafka. Kamu yakin mama kamu suka gaun panjang warna merah ini? Ia mengelus rambut pendek sepundaknya. Iya, Rat. Kamu cantik sekali. Kafka membuka pintu mobil Lamborghini merah. Kita akan minta restu mama dan papa hari ini. Kamu sentuh hati mama pelan-pelan ya. Ratna melengkungkan bibir ke atas. Aku usahakan. Mama kamu taat agama banget ya. Kafka menarik napasnya dalam-dalam. Iya, dulu mama hampir kecelakaan sama papa. Sejak itu mama jadi agamis dan ikut pengajian. Selalu bawa tasbih kemana-mana. Katanya dia ingin bawa bekal akhirat sebanyak mungkin. Kamu kok jauh banget ya dari label agama. Ledek Ratna. Maaf sayang, aku cuma bercanda. Kafka meledakkan tawa. Aku sibuk buat ngurusin kantor. Semenjak papa dan mama udah fokus sama ibadah, aku ya harus membuktikan kalau diriku layak jadi CEO menggantikan papa. 1 jam kemudian, Ratna menelan ludah saat mereka tiba di mansion yang bernuansa putih. Ada masjid di perkarangan hunian mewah itu. Itu papa aku yang bangun karena mencintai mama. Wah, keren ya. Serba putih. Kayak di Arab. Terus kenapa kamu nggak tinggal di sini? Ah malas, biarkan mama sama papa tinggal sama Haura adikku saja. Adikku baru pulang dari Mesir. Dia kuliah di sana. Ya begitulah. Keluargaku memang sangat agamis sekarang. Kalau aku tinggal di sana pasti aku diharamkan ke klub lagi. Kafka memberikan kode pada Ratna untuk merangkulkan tangan padanya. Maaf, aku baru mulai mau mengenal keluarga kamu sekarang. Dulu aku takut waktu ada Fazila. Aku takut dibilang perampas, imbuh Ratna lagi. Kafka menyeringai hangat. Keduanya mendengar suara lantunan Al-Quran yang disuguhkan dengan irama bayati di sore itu. Kehadiran 2 orang yang saling merangkul itu menyita perhatian orang-orang yang ada di teras masjid. Kafka. Maryam panas menengok putranya yang menggandeng perempuan yang bukan mahram itu. Dina menjatuhkan nampan sebelum mengambil makanan. Jadi, orang yang ibu bilang teman pengajian kaya raya itu mamanya Kafka. Kamu kenal Din? Dina juga menatap murka ke arah Kafka dan Ratna. Maryam menghadang Kafka berjalan lebih jauh lagi. Mau apa kalian ke sini? Maryam masih memegang tasbih. Ma, Ratna ingin mengenal keluarga kita lebih dekat lagi. Apa nggak boleh? Maryam memindai wanita yang tak mengenakan hijab itu. Apa pantas dia ada di pengajian ini? Astagfirullah Mama. Haura yang mengenakan cadar hitam menahan sang ibu. Kita nggak boleh bersikap sombong begini Ma. Mama tahu kan kenapa setan masuk neraka? Karena mereka punya sifat sombong. Mama bukannya sombong, tapi Mama merasa gak nyaman di dekat perempuan ini. Mama jujur saja. Gak akan rela kamu menikah dengan Kafka. Maryam meninggalkan mereka. Kak, ini pacarmu? Tanya Haura. Iya, ha. Tolong jaga perasaan Ratna ya. Insya Allah Kak. Ayo Kak Ratna masuk saja ke dalam. Kita makan dulu. Jangan takut apapun Nuha temenin. Mama memang agak takut mengenal orang baru. Ratna baru bisa tersenyum setelah diterima dengan hati yang lapang oleh adik Kafka. Kafka pula hendak berjalan menuju ke arah toilet, tapi Dina mencegatnya. Oh,
Bisa ya hidup bahagia setelah bikin Fazila kecelakaan. Sindir Dina dengan lancang. Kafka menoleh ke belakang koridor itu. Tidak ada siapapun di sana. Hanya terlihat orang yang tengah makan dari jauh. Kamu nuduh aku yang melakukan itu. Kafka mendekat. Polisi sudah mengumumkan itu akibat kelalaian sopir tronton. Bukan aku. Aku punya rekaman CCTV 2 hari sebelum Fazila kecelakaan. Ada 2 orang yang datang ke rumahku sabotase mobil. Kamu pikir siapa lagi yang mau celakain Faz kecuali kamu? Jangan asal tuduh. Tunjuk Kafka dengan perempuan yang hanya setinggi bahunya. Kamu bisa aku tuntut karena pencemaran nama baik. Kamu tahu terakhir kali Fazila hidup. Dia ingin datang ke suatu tempat karena ingin membuktikan ke kamu kalau Ratna itu punya rahasia. Rahasia yang bikin kamu. Jangan berani kamu berkata buruk tentang Ratna, sela Kafka cepat. Dan sekarang aku semakin yakin hati kamu udah dibutakan cinta. Sampai kamu gak sadar ada sesuatu yang gak beres dari Ratna. Sayang. Ratna bersimbah air mata di belakang Dina. Rat. Kafka lekas berlari ke arah perempuan itu lalu memeluknya. Dina memutar bola mata lalu pergi meninggalkan mereka berdua. 5 bulan kemudian apa yang terjadi dengan Fazila? Hancur. Tidak, dia sudah menemukan ketenangan hati di tengah orang-orang yang mencintai Tuhannya. Setiap sujud Fazila selalu bercucuran air mata, memohon ampunan dan mengingat dosa. Bibirnya selalu mengucap tasbih. Nak, sudah dulu ngajinya. Sekarang kamu sudah semakin benar kok dari segi mahrajul hurufnya. Hana merangkul Fazila dengan senyuman. Ingat pada kandunganmu. Detik itu juga Fazila memeluk Hana. Terima kasih Umi mau mengangkatku menjadi putri kalian. Iya Faz, Umi sama Abi juga sekarang merasakan punya seorang anak yang Allah titipkan. Kami siap merawatmu. Jangan pikiran sesuatu yang belum terjadi. Sekali lagi Fazila mendekap wanita yang baginya adalah malaikat penyelamat hidupnya yang kacau balau. Umi, bismillah. Fazila ingin menggunakan cadar dan mengabdi di pondok ini untuk berjuang di jalan Allah. Senyum penuh kedamaian terpancar dari mata bulat bermanik hazel yang indah. Bulu lentiknya basah oleh cairan yang menjadi saksi perjalanan hidup seorang Fazila. Bismillah, mulai sekarang orang akan mengenalku dengan nama Fazila Huzaimah. Wanita itu menutup wajah dengan cadar hitam hadiah dari ibu angkatnya. Sang ibu angkat datang ke kamar itu. Apa kamu suka nak? Terima kasih Umi. Fazila memeluk orang yang telah mengajarkan dia arti sebuah pengorbanan yang sebenarnya. Umi mengenalkan aku dengan begitu baik pada orang-orang. Hana membawa Fazila untuk duduk di pinggir kasur berspray yang bermotif bunga aster. Nak, jangan menangis karena masa lalu itu ya. Umi sudah pernah cerita bukan tentang perjalanan cinta Umi dan Abi. Fazila menoleh sambil memperhatikan tangan Hana yang menimpa punggung tangannya dengan hangat. Ada satu hal lagi yang belum kamu ketahui. Dulu Umi divonis mandul karena Umi tak mau dimadu. Umi meminta cerai dari Abi, tapi apa yang Abi lakukan? Fazila memicingkan mata. Abi mengatakan akan tetap setia sampai maut memisahkan. Dia bilang kita bisa punya banyak anak dengan mendirikan pesantren ini. Pesantren At-Taqwa Putra dan Putri ini adalah bukti cinta Abi. Kedatangan kamu adalah anugerah bagi kami. Fazila kembali terisak. Kali ini tangisnya punya makna bersyukur luar biasa. Semoga Faz bisa ketemu dengan pria yang cintanya seperti Abi ya Umi. Hanya setia dengan satu perempuan dan mencari solusi di tengah masalah. Sudah ya ceritanya kita sambung nanti lagi, sekarang kita makan dulu. Abi pasti menunggu kita di gazebo pinggir sungai.
Fazila selalu tenang menggenggam tangan perempuan yang divonis mandul itu. Tenang dan membawanya selalu mengingat Allah. Saat mereka tiba di gazebo pinggir sungai, tampak pemandangan air jernih tanpa bebatuan. Airnya lagi surut ya, Umi. Fazila lekas membantu Hana menghidangkan makanan. Bi, ini anak kita loh yang masak, tugas Hana pada suaminya yang punya jenggot panjang dan memutih. Hana, kamu sudah benar-benar memutuskan untuk mengganti identitas karena takut ayah dari bayi di dalam kandunganmu melenyapkannya. Tanya Furqon dengan suara serak dan rentanya. Insya Allah iya Abi. Faz tidak ingin benih kebencian lelaki itu dikenali lagi oleh ayahnya. Lebih baik dia menganggap Faz meninggal. Fazila duduk lesehan di depan meja bundar kayu itu. Itu artinya kamu akan masuk ke dalam kartu keluarga kami. Jangan terlalu mencemaskan masa depan ya nak, kami sangat senang kamu bisa berubah sejauh ini setelah berada di pesantren ini. Fazila mengangguk. Faz sangat berterima kasih Umi, Abi. Walaupun Faz merepotkan kalian, tapi ini jalan yang terbaik untuk Faz dan anak ini. Ia mengelus perutnya dengan mata berkaca-kaca. Fazila tidak hanya ongkang kaki tinggal di pesantren itu. Dia dengan senang hati membantu memasak di dapur, ikut membersihkan ruangan para santri, dan ikut bertani. Faz, kamu gak kelelahan memetik daun tehnya? Coba minum dulu di pendopo, titah halus Hana. Fazila membuai topi caping coklat ke atas. Ini masih pagi Umi. Faz kan harus banyak berjemur juga. Ini panas sehat. Hana menggelengkan kepala. Hanya dengan menyibukkan diri belajar agama, membantu segala hal yang ada di pesantren itu menjadikan Fazila tak punya waktu untuk menangisi masa lalu. Kecuali di sepertiga malam, Fazila memetik daun teh demi daun teh dengan senyuman manis. Nak, Bunda gak sabar menanti kamu lahir. Ia mengelus perut besarnya. Dulu mana pernah Fazila kerja berat. Setelah kuliah, dia sempat bekerja di perusahaan sang ayah selama 1 tahun, tapi berhenti karena fokus mengejar Kafka. Setelah ditampar kehidupan, Fazila mulai belajar hidup dan menerima lika-likunya dengan lapang dada. Namun, ia tidak takut apapun lagi karena cintanya lebih besar untuk Allah. Faz, ayo kita istirahat dulu. Wanita renta lainnya juga begitu menghormati Fazila. Orang-orang tahu jika Fazila anak angkat kiai di pesantren dekat hutan itu. Namun, mereka hanya tahu jika Fazila berasal dari kerabat dekat dan mereka cuma tahu suaminya sudah meninggal. Iya, Mak Udin. Fazila mendekat ke arah pendopo depan kebun teh itu. Hati-hati ya nak, licin. Fazila semakin tersanjung dengan kebaikan lingkungan yang dekat dengan Tuhannya. Mereka tidak julid. Kini Fazila setuju bahwa sebuah lingkungan itu sangat mempengaruhi mental seseorang. Depresinya sembuh. Rasa cintanya pada Kafka dan dunia sudah mulai terkikis. Assalamualaikum, Faz. Suara pria muda di belakang mereka mampu menciptakan lompatan bahu. Astagfirullah, Nak Bilal. Bikin kaget saja. Hana menggelengkan kepala. Fazila sudah mulai bisa bersikap kalem dan menjaga pandangan. Di balik cadar hitamnya ia menunduk. Ada apa Mas Bilal? Cuma mau mengantarkan berkas-berkas kependudukan kamu. Bilal dengan wajah penuh ekspresif itu menyamai jalan Fazila. Mulai minggu depan aku sudah tidak lagi menjabat menjadi kepala desa tertampan se-Indonesia. Ledakan tawa mewarnai pekarangan pendopo. Ayo nak sekalian kita makan, terima kasih lo sudah bantu soal surat kependudukan itu. Cuma Nak Bilal kepala desa yang mau repot begini. Umi kayak gak tahu saja, Pak Bilal yang tampan ini kan punya maksud yang udah kelihatan jelas. Hahaha,
potong ibu-ibu pekerja di kebun teh itu. Bilal memperlihatkan gigi putihnya. Terus Pak Kades kalau berhenti kerja di desa hujan sini, mau kerja di mana? Apa mau jadi kayak Lee Min Ho itu ya? Jadi TKW dong. Saya mau kerja di kota Bu, ada perusahaan besar milik sepupu saya, om saya yang menawarkan. Ya saya pikir gajinya cukup ditabung untuk menikah. Cengir Bilal. 6 orang yang ada di teras pendopo saling pandang. Hana menengok kembali ke arah pria yang berseragam coklat itu. Nak Bilal sudah ada calonnya? Belum sih. Bilal menengok ke arah Fazila yang sedang mengemas makanan. Tapi di masa depan saya ingin melamar seseorang. Doakan ya ibu-ibu semoga uang saya cepat terkumpul. Jangan pelit doakan orang. Semua orang tahu maksud Bilal. Kecuali Fazila. Masa lalu yang kelam mengantarkan Fazila pada keadaan mati rasa. Tidak mau lagi terlalu percaya diri akan dicintai seorang lelaki. Semoga niat baiknya Allah selalu lindungi ya Mas Bilal, cicit Fazila dengan senyuman yang ia terbarkan lewat mata indah itu. Bilal memang tak tahu rupa Fazila seperti apa. Namun, dia yakin lewat mata bulat dengan manik hazel dilengkapi bulu lentik itu, Fazila adalah sosok yang cantik. Sejak pertama kali mendengar Fazila mengaji sambil menangis, rajin membantu di pondok, Bilal mulai penasaran dengan perempuan itu. Namun, belum berani mengungkapkan karena menganggap dirinya kurang mapan. Perempuan itu. Namun, belum berani mengungkapkan karena menganggap dirinya kurang mapan. Butik Alamanda, milik Ratna Alamanda. Usaha yang dibangun oleh pacar CEO itu terbilang sudah berjalan 3 tahun. Dia bukan hanya pemilik, tapi juga mendesain baju-baju pengantin. Ratna juga cukup terkenal di kalangan para selebriti dan orang-orang penting. Berkat koneksi dari sang pacar. Happy birthday, baby. Kafka muncul menutup wajah dengan buket bunga mawar merah. Oh sayang, romantisnya. Ratna beringsut dari kursi. Merentangkan tangan lalu memeluk. Terima kasih sudah menjadi orang paling mengerti aku. Huek. Tiba-tiba Kafka mual karena mencium aroma parfum bunga milik Ratna. Sayang kamu kenapa? Ratna tahu parfum beraroma mawar itu adalah kesukaan Kafka, tapi kenapa pria itu jadi aneh? Kafka masih berlanjut mual-mualnya. Sayang, aku ke toilet sebentar ya. Aku mau muntah. Ratna rela berganti pakaian setelah mendapati pacarnya mual-mual. Dia juga tidak mengenakan parfum lagi. Kamu gak mau ke dokter? Kamu sih, sayang kerjanya ugal-ugalan banget. Ratna sudah mengganti blazer hitamnya. Jadi makan siang gak? Atau kamu mau ke dokter dulu? Gak usah sayang, kita makan di tempat biasa saja. Wajah Kafka pucat pasi. Dia mual lagi. Ratna menggaruk kepalanya. Ya ampun apa yang salah sih? Aku perasaan gak bau deh. Kepala Kafka pusing. Dia tak tahu kenapa berada di dekat Ratna selalu mual-mual. Sayang, kamu jalan duluan saja. Kafka harus menjaga jarak sekitar 1 meter dari Ratna. Ratna seringkali menengok ke belakang. Sayang, kamu kenapa jadi lemot begitu? Kemeja putih kamu basah tuh. Mau ganti gak? Nggak perlu, nanti juga kering. Kafka terpaksa menyuruh supirnya untuk membeli obat pereda mual. Usai keadaannya lebih baik, Kafka yang mengemudikan mobil itu. Maafkan aku yang tadi ya. Nggak tahu sekitar sebulanan ini aku sering muntah gak jelas. Kafka melakukan peregangan pada lehernya. Ratna menoleh sambil melotot. Kamu muntah darah atau muntah sesuatu? Ya muntah biasa saja. Aku kan udah bilang, kamu harus ke dokter. Ngeyel banget. Duh jangan bawel gitu dong.
Seringai Kafka yang masih fokus menyetir mobil. Mata Kafka tiba-tiba bersinar saat menyaksikan rujak buah yang ada di etalase sebuah toko berdinding kaca. Sayang, bentar kita beli itu dulu ya. Aku lagi pengen itu. Kafka tak perlu kata setuju Ratna, dia langsung pergi ke sana. Ratna melongo. Kenapa Kaf makin aneh sih? Ia menggaruk kepala. Sekitar 15 menit, Kafka kembali dengan membawa rujak buah premium dan sekantong mangga muda. Sayang, kamu kok doyan yang beginian sih? Ratna makin melotot. Kamu kayak orang yang lagi hamil. Ngidam yang asem-asem begini. Kafka sudah melahap rujak buah itu. Buah favoritnya tentu mangga muda. Kamu gak mau nyoba? Nanti asam lambungku kumat, kan belum makan siang. Ratna menggelengkan kepala. Kamu tadi muntah-muntah, terus makan mangga muda. Ini udah gak wajar sayang, kita ke dokter saja ya. Aku nggak sakit. Sebentar, ini kok enak banget ya. Aku baru tahu mangga muda itu seenak ini. Ratna menelan liur. Tak percaya CEO itu begitu puas melahap buah yang asam-asam. Rampung menuntaskan fase ngidamnya, Kafka membawa Ratna ke restoran hotel milik keluarganya. Ayo. Kafka menggandeng tangan Ratna. Aku ada kejutan untuk kamu. Dek. Ratna dengan mata almondnya berbinar hingga berdebar-debar. Dia berharap Kafka akan melamarnya. Meski Ratna tahu dia belum direstui oleh keluarga Kafka, ia yakin CEO itu lebih mencintai dirinya. Wah, aku jadi nggak sabar deh. Ratna menyentuh pipi dengan tangan kirinya. Saat berada di lobi, Ratna mendapatkan satu persatu bunga mawar merah. Senyum tak pernah surut dari bibir Ratna. Otot wajahnya tidak bisa menariknya untuk kembali ke semula. Sayang, kok aku deg-degan sih? Ratna yang selalu mendapatkan kejutan setiap tahun selama 6 tahun mereka bersama. Duar. Suara konfeti popper itu menggelegar saat Ratna masuk ke dalam restoran yang tidak ada siapapun di sana. Kertas mengkilap itu menghujani Ratna. Dia punya menutup mulut dengan tangan. Happy birthday to you. Suara itu kompak dari para pelayan yang ada di restoran itu. Ada sekitar 6 orang yang mengenakan kemeja putih berpita hitam, menyanyi dan membawakan kue ulang tahun mewah. Terima kasih udah bikin aku bahagia setiap hari, sayang. Ratna memeluk Kafka. Huek. Mual Kafka kumat lagi. Maaf, sayang. Kita duduk di sana saja ya. Ratna kembali mengendus dirinya yang tidak ada bau sama sekali.